Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita dalam suasana bulan Rabiul Awal, bulan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memuji betapa mulianya akhlak Nabi. Di dalam surah Al-Qalam Allah tegaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang sangat mulia. Bahkan dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan yang patut kalian contoh. Bahkan dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala menegaskan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad kepada kaummu, kepada orang-orang yang beriman, kalau kalian cinta kepada Allah, maka buktikan cinta kalian kepada Allah itu dengan mengikuti aku, kata Nabi. Dengan mengikuti aku artinya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dari sekian banyak hikmah maulid yang disampaikan guru-guru kita dalam acara peringatan-peringatan maulid yang kita adakan dari perwiritan ke masjid dan sebagainya, maka di antara yang perlu kita laksanakan adalah mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita berupaya meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan sunnah Nabi, dan tak perlu kita melakukan dan tak perlu kita menunggu mesti bisa melakukan ibadah yang besar, sementara ada amal-amal yang sederhana sebenarnya tetapi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah anggap enteng, jangan pernah anggap kecil amal yang kecil, amal yang sederhana. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun mungkin amal itu hanya sekedar engkau berwajah manis tersenyum di depan saudaramu. Maka oleh karena itu ada amal-amal yang sederhana yang mungkin bisa kita lakukan sehari-hari tetapi besar pahalanya dan mendatangkan cinta Allah dan cinta Rasul kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, kalau Nabi sudah sayang kepada kita, Allah cinta kepada hambanya, apa yang menjadi kebutuhan hamba itu Allah akan penuhi. Nabi kalau sudah cinta kepada umatnya, maka syafaatnya yang kita harapkan nanti di akhirat. Maka oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mulai dari kita bangun tidur saja, mulai kita dari bangun tidur saja sampai datangnya waktu duha, ada amal-amal istimewa yang bisa kita kerjakan mulai dari bangun tidur. Yang pertama, sebisa mungkin kita bangun sebelum azan subuh. Kalaulah kita tidur cepat, dan memang sunnahnya umat Islam itu dianjurkan adalah cepat tidur dan cepat bangun. Tapi memang permasalahan kita pada hari ini dengan kebiasaan nongkrong di warkop, dengan kebiasaan kumpul di sana, dengan kebiasaan nonton televisi dan sebagainya, bermain HP, tak sedikit kita yang tidur di atas jam 11 malam, tidur di atas jam 12 malam. Kalau sudah tidur di atas jam 11, jam 12, berat rasanya bangun sebelum azan. Tapi kalau kita tidur jam 9, jam 10 paling lama kita tidur, mudah-mudahan jam 4 sudah enak untuk bangun subuh. Begitu kita terbangun jam 4 atau jam 4.15 atau paling lama setengah 5, azan subuh itu jam 5 umpama, maka amal yang pertama bisa kita lakukan ketika kita bangun tidur, segera ambil wudhu, kemudian laksanakan sholat tahajud dan witir. Walaupun tahajud itu afdolnya sepertiga malam, yaitu jam 2 atau jam 3. Tapi kalau berat kita jam 2, jam 3, jam setengah 5 pun masih memungkinkan kita untuk salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak.
maka di ujung malam, di pertengahan malam itu bangun, kemudian tambahilah solatmu sebagai tambahan agar Allah mengangkat derajatmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Solat tahajud dan tutup dengan solat sunat witir. Witir adalah solat sunat yang sangat dianjurkan. Bahkan Nabi SAW tak pernah meninggalkan solat sunat witir. Maka oleh karena itu kalau kita terbangun dan memang belum azan subuh, sebisa mungkin tahajud 2 rakaat, tutup dengan 3 witir. Kalau tak sempat 3 witir, maka Imam Nawawi mengatakan 1 rakaat witir pun sudah mencukupi. Oleh karena itu amal pertama yang bisa kita lakukan, bangun cepat subuh, jam 4 kalau bisa. Kalau tak bisa sebelum azan jam 4:30, sudah kita tahajud 2 rakaat. Kalau bisa 3 witir, kalau tak sempat 1 witir pun jadi. Lalu berangkat kita untuk melaksanakan solat subuh ke masjid. Setelah satu yang pertama, solat sunat, tahajud dan witir, amal sunnah yang bisa kita lakukan di subuh hari adalah berangkat solat berjamaah ke masjid. Nabi SAW bersabda, "Man shallal 'isya fi jama'atin faka'annama shalla nisful lail." Siapa yang solat isyanya berjamaah di masjid, maka pahalanya seumpama dia solat separuh malam. Wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah. Tapi siapa yang solat subuhnya berjamaah di masjid, maka pahalanya seumpama dia solat sepanjang malam. Itulah pahala hebatnya kalau kita solat subuh ke masjid. Maka gerakan-gerakan solat subuh berjamaah ke masjid terus kita dengungkan. Kenapa? Karena kebangkitan umat ini adalah dilihat dari solat subuhnya. Jadi kalau solat subuh kita masih 3 orang atau masih 1 saf, jangan cerita tentang kebangkitan umat Islam. Bangkit dari tempat tidur pun tak sanggup kita, apalagi bangkit dari keterpurukan ekonomi, pendidikan, politik, budaya. Hanya mimpi kita umat Islam. Kalau bangun subuh pun tak terangkat kita badan kita ke masjid, berat kita cerita kebangkitan umat Islam. Maka kebangkitan umat Islam hanya bisa kita ceritakan kalau solat subuhnya di masjid ramai seperti solat Jumat, baru bisa kita gerakkan umat untuk memikirkan yang lain. Maka sunnah kedua adalah ayo solat berjamaah ke masjid. Yang ketiga, sunnah yang bisa kita lakukan pada saat di subuh hari adalah melaksanakan solat sunat fajar 2 rakaat. Nabi mengatakan, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat sebelum subuh itu lebih hebat keutamaannya, kata Nabi, ketimbang engkau mendapatkan dunia beserta seluruh isinya. Dikasih sama kita dunia berseluruh isinya, dikasih kita harta, dikasih kita jabatan, dikasih kita wanita, dikasih semua sama kita. Kata Nabi, belum ada apa-apanya ketimbang kau solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Pahalanya lebih besar ketimbang dunia beserta seluruh isinya. Cuman masalahnya kita ini, terkadang kita ini semakin hari semakin materialistis. Semuanya diukur dengan kebendaan. Jadi kalau kita cerita pahala, terkadang tak termotivasi orang, tak termasuk di akal orang. Kadang-kadang kalau kita cerita pahala, dibilang pahalanya lebih besar dari dunia dan seluruh isinya, tak terbayang sama orang pahala itu. Tapi kalau dibilang siapa solat sunat fajar, cair cepek 1 orang, rame orang yang solat subuh ke masjid itu. Kenapa? Jelas. Tapi kalau cerita pahala, berat kita cerita pahala pada hari ini. Karena orang semua mengukur pakai duit, pakai materi. Maka mari yang ketiga, setelah kita solat tahajud witir, berangkat ke masjid solat berjamaah subuh. Yang ketiga, sampai ke masjid solat sunat fajar. Yang keempat, ibadah sunnah yang bisa kita lakukan di subuh hari setelah solat subuh berjamaah di masjid adalah berzikir dan tambah dengan zikir khusus, zikir pagi. Ada banyak hadis Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita bacaan-bacaan zikir di saat pagi hari. Asbahna wa asbahal mulku lillah
walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Panjang hadisnya. Kemudian banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, yang itu kita lakukan ketika di subuh hari, bahkan fadilah pahalanya seperti satu zikir yang diajarkan oleh Nabi. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Siapa yang membaca ini 3 kali di subuh hari, di pagi hari, maka Allah akan menjaganya dari semua makhluk sampai datangnya waktu sore. Siapa yang membacanya 3 kali di sore hari, maka Allah akan menjaganya sampai datangnya waktu pagi. Banyak amalan zikir pagi yang mungkin bisa kita cari dan kita amalkan sebagai amalan sunnah kita. Yang keempat, ya, yang kelima, amalan yang bisa kita lakukan di subuh hari setelah kita bangun salat tahajud dan witir, kemudian kita tambah dengan berangkat salat berjamaah ke masjid. Setelah itu kita salat sunat qabliyah subuh, kemudian kita berzikir di subuh hari. Dan yang terakhir, yang kelima, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah bersedekah di subuh hari. Beda rupanya Ustaz bersedekah di subuh dengan bersedekah di siang. Di subuh hari ada 2 malaikat yang diutus Allah. Dalam hadis Nabi mengatakan, setiap terbit matahari ada malaikat yang turun kemudian mendoakan. Malaikat pertama mendoakan, Allahumma a'ti kulla mumfiqin khalafa. Ya Allah, berikanlah balasan berlipat ganda kepada siapapun yang berinfak subuh ini. Kemudian malaikat yang satu lagi mengatakan, Allahumma a'ti kulla mumsikin talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang-orang yang menahan-nahan hartanya di subuh ini. Artinya, orang yang bersedekah di subuh hari adalah orang-orang yang mendapatkan doa langsung dari malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita amalkan. Sambil berangkat ke masjid, siapkan kian uang infak kita. 5.000, 2.000, 10.000. Di masjid-masjid sebagian dah seperti itu saya lihat. Begitu selesai sholat, berzikir, berdoa, salam-salaman, mengantri jemaah itu untuk mengisi ke kotak infak karena mendapatkan doa dari malaikat. Mudah-mudahan 5 amalan ini, mulai dari bangun subuh sampai menjelang datangnya waktu duha, ada 5 sunnah yang besar-besar pahalanya, yang kalau bisa kita amalkan,